Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrul Arifin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahah, Siasah dan Jinayah serta teman-teman Pak Irfan F yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa meskipun secara daring. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema tindak pidana atau jarimah. Sebelumnya, saya Mila Amalia sebagai moderator, dan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Putri Firdaus, dan materi kedua akan disampaikan oleh Ade Cahya, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Ana Latifah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada para penyaji untuk langsung saja menyampaikan penjelasannya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jarimah. Menurut bahasa, jarimah berasal dari kata jaroma yajrumu jarimatan, yang berarti berbuat dan memotong. Jarimah ini juga berasal dari kata ajroma yajrimu, yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah ialah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jarimah adalah sesuatu yang dilarang oleh syara. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara pada pengertian tersebut, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak bisa dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya. Menurut Ahmad Hanafi, suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara. Dasar larangan melakukan suatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur jarimah. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur jarimah itu ada dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Yang termasuk unsur umum itu ada tiga, yaitu yang pertama unsur formil atau adanya undang-undang atau nas. Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukum terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syariat manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuannya yang telah ditentukan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Yang kedua, unsur material atau sifat melawan hukum. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur material meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur material dapat disebut sebagai tindak pidana atau jarimah manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Yang ketiga yaitu unsur moral atau pelakunya mukallaf. Unsur moral atau rukun adabi yakni pembuat adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau jarimah
adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Ketiga unsur tersebut haruslah terdapat pada suatu pembuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur khusus. Unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau jarimah tertentu, dan berbeda antara unsur khusus jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaannya. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah. Sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap tindak pidana atau jarimah. Bahwa seseorang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, dan mempunyai kemampuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam jarimah. Jarimah mempunyai macam, yakni ada 3 bentuk. Yang pertama adalah jarimah hudud, yang kedua jarimah qisas atau adiyat, dan yang ketiga adalah jarimah takzir. Yang pertama, jarimah hudud. Jarimah hudud adalah menurut istilah syara sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Al-Qadir Audah, yang artinya jarimah hudud yakni jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis dan diberlakukan oleh Nabi serta menjadi hukum Islam sampai sekarang. Yang hal tersebut bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga keamanan masyarakat. Kemudian ada beberapa jarimah yang masuk dalam jarimah hudud. Sedikitnya ada 7 macam jarimah, yakni yang pertama jarimah yang berupa zina, yang kedua jarimah khauf atau menuduh orang lain berzina, kemudian pencurian, yang keempat perampokan, yang kelima al-baghi atau pemberontakan, yang keenam murtad, dan yang terakhir adalah minum minuman keras. Dilanjut macam yang kedua yakni jarimah qiyas atau adiyat. Jarimah qiyas atau adiyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa atau menghilangkan nyawa atau anggota badan seseorang yang diancam dengan hukuman qisas, yakni serupa. Perbuatan dibalas dengan perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman diat, yakni hukuman ganti rugi, baik berupa harta benda, denda kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan perlakuan jarimah tersebut. Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk ke dalam jarimah qisas diat, yakni yang pertama pembunuhan dengan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, dan yang ketiga pembunuhan keliru atau karena kesalahpahaman, yang keempat penganiayaan secara sengaja, dan yang terakhir, yang kelima, penganiayaan salah satu korban yang keliru atau salah sasaran. Dilanjutkan jarimah yang terakhir, yakni jarimah takzir. Dikemukakan oleh seorang Imam Al-Mawardi, takzir ialah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Jadi, jarimah takzir itu tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah atau tinggi diserahkan kepada hakim atau penguasa. Dalam hukumannya, takzir berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan. Hukuman biasanya berupa kurungan, bisa berupa penjara, diasingkan, atau didenda,
dan lain sebagainya. Terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan penjelasannya. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari hasil penjelasan tersebut. Bahwasanya jarimah adalah sesuatu yang dilarang oleh syara. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur-unsur jarimah terdiri dari unsur formil, unsur material, dan unsur moral. Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Sedangkan unsur moral adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Macam-macam jarimah terdiri dari jarimah hudud, jarimah qisasiyah, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Sedangkan jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara, melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.